Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Ria Maharani SPDI MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi Pendidikan dan teman-teman berbahagia sekalian yang menyaksikan. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Ahmad Indra Daulay, Beta Rahmawati, Haris Ahmad Nurhadiwinata, dan M. Alfi Nurdin akan mempresentasikan dan memaparkan hasil diskusi kami dengan judul Teknologi Informasi Komunikasi untuk Penilaian Pembelajaran. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Ahmad Indra Daulay. Definisi TIK. Teknologi secara bahasa, teknologi berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata techni yang berarti seni, kerajinan, atau keterampilan, dan logos yang berarti ilmu atau studi. Menurut Berniker, tahun 1987, teknologi adalah sebuah pengetahuan dan di dalamnya terdapat metode seni dan cara kerja untuk membangun dunia. Informasi merupakan kumpulan data yang saling terkait dan telah diproses secara kompleks. Dengan kata lain, informasi merupakan hasil dari sebuah data yang telah diproses. Data-data yang tercatat dan saling terkait dikumpulkan kemudian diolah atau diproses sehingga menghasilkan informasi yang tepat dan akurat. Sedangkan komunikasi merupakan sebuah proses penyampaian informasi berupa pesan, ide, atau gagasan dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi saling memengaruhi di antara keduanya. Jadi, teknologi informasi dan komunikasi yang sering disingkat TIK merupakan istilah dari bahasa Inggris yaitu ICT atau Information and Communication Technology. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses manipulasi data dan pengelolaan informasi. Teknologi komunikasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penyampaian atau pengiriman informasi dari pengirim ke penerima. TIK juga bertujuan untuk membantu dan mempermudah proses penyampaian informasi dan komunikasi. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. 2. Evaluasi pembelajaran. Evaluasi dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah evaluation. Gronlund dan Lin 1990 mendefinisikan evaluasi pembelajaran adalah suatu proses mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi informasi secara sistematik untuk menetapkan sejauh mana ketercapaian tujuan pembelajaran. Evaluasi pembelajaran merupakan evaluasi dalam bidang pembelajaran. Tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk menghimpun informasi yang dijadikan dasar untuk mengetahui taraf kemajuan, perkembangan, dan pencapaian belajar siswa serta keefektifan pengajaran guru. Dari sekian banyak software untuk penilaian yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, kami hanya akan membahas beberapa saja mengenai software berikut. Selain karena tidak berbayar, software ini juga fitur-fiturnya mudah digunakan. 1. Kahoot. Kahoot merupakan sebuah laman daring yang edukatif karena menyediakan fitur-fitur yang dapat digunakan sebagai media dalam proses pembelajaran. Kahoot menyediakan dua laman yang berbeda untuk penggunanya. Pendidik yang akan memberikan asesmen dapat mengakses https://kahoot.com. Melalui laman ini, pendidik dapat melakukan beberapa aktivitas di antaranya pendaftaran, masuk ke laman pribadi, memilih fitur yang tersedia yaitu kuis, diskusi maupun survei. Sementara peserta didik sebagai peserta dapat mengakses https://kahoot.it
Hal yang menarik saat pelaksanaan KHOT yaitu setiap soal yang sudah dijawab dalam layar komputer pendidik akan langsung menampilkan jawaban yang benar, jawaban salah, dan skor tiap-tiap peserta. Dengan demikian, peserta didik dapat mengetahui benar atau salahnya jawaban yang diberikan, serta dapat berkompetisi dalam menjawab pertanyaan berikutnya. 2. Kuisis. Kuisis berisi materi pembelajaran yang dikemas dalam pertanyaan interaktif dari berbagai tema pada berbagai jenjang mata pelajaran dan lainnya. Pendidik berperan sebagai admin yang dapat menggunakan pilihan isi materi yang dibuat sendiri. Pendidik juga dapat mendesain halaman yang tersimpan di library kuis pada halaman home. Media pembelajaran dengan aplikasi Quizizz ini pembuatannya sangat mudah, yaitu dengan terlebih dahulu menyiapkan materi dalam bentuk pertanyaan dan alternatif jawaban dalam aplikasi online Quizizz ini. Setelah siap dengan konten dalam Quizizz, maka masuk ke aplikasi yang ada di webnya yaitu www.quizizz.com. Kita dapat memilih kuis-kuis yang tersedia untuk bisa digunakan peserta didik belajar menjadikannya PR atau berlatih mandiri dengan cara menyeleksi sesuai kebutuhan kita. Kita dapat pula membuat kuis tersendiri pada laman Quizizz melalui menu Kreatimu Kuis. 3. EduCandy. EduCandy merupakan salah satu aplikasi berbasis web yang digunakan untuk membuat kuis. Aplikasi ini memungkinkan semua orang untuk dapat mengakses, membuat, dan bermain kuis. Fitriati menyatakan bahwa tampilan yang disajikan EduCandy ini terkesan ceria dan dibuat dengan warna-warni, sehingga sesuai dengan slogan Making Learning Sweeter atau membuat belajar lebih manis. Adapun langkah-langkah untuk membuat permainan di aplikasi ini dengan mengklik situs www.educandy.com. Setelah melakukan login dan verifikasi, selanjutnya pilih tipe aktivitas yang ingin dibuat, yaitu misalnya words, matching points, atau quiz questions. Kemudian masukkan judul atau topik pelajaran dan tambahkan nama pelajaran. Kemudian tambahkan konten, yaitu berupa pertanyaan dan kunci jawaban. Kita juga dapat menambahkan gambar dan suara untuk permainan yang ada. Pilih tipe permainan yang diinginkan, dan terakhir, bagikan permainan atau link kepada peserta didik. Selanjutnya, manfaat TIK untuk penilaian pembelajaran. Pemanfaatan teknologi dalam penilaian ini atau yang disebut sebagai paperless test mempunyai cukup banyak kelebihan, antara lain yang pertama, menekankan pembiayaan karena dalam pelaksanaannya tidak perlu mencetak dan memperbanyak soal-soal penilaian. Yang kedua, memungkinkan lebih banyak variasi soal yang diterima antara peserta didik yang satu dengan lainnya karena susunan soal dapat diacak oleh software pembuat tes tersebut. Kemudian yang ketiga, lebih menghemat waktu dan tenaga karena pendidik tidak perlu lagi membuat soal-soal tes pada kompetensi yang sama pada kelas yang berbeda atau kelas lainnya. Yang keempat, soal yang dibuat lebih bervariasi dan dapat memunculkan gambar, suara, bahkan video yang tidak dapat dilakukan melalui soal bentuk kertas. Yang kelima, hasil penilaian yang diperoleh lebih objektif karena variasi soal lebih banyak dan bisa diatur oleh pendidik sehingga mengurangi peluang peserta didik untuk melakukan kecurangan. Demikianlah presentasi yang telah kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan akan membawa manfaat bagi teman-teman sekalian yang menonton. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.